Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat Mas Wahyu Madura dimanapun berada, saya ucapkan selamat siang untuk yang beragama lain. Dalam kesempatan ini saya kedatangan seorang tamu spesial. Saking spesialnya dia tidak mau tampil di layar kaca ya. Namun intinya ada sesuatu yang ingin dia tanyakan kepada saya terkait dengan statement saya yang kemarin saya upload di YouTube mengenai polemik yang lagi viral, yaitu masalah nasab daripada habaib, khususnya yang jalur Ba'alwi ini yang sekarang diperdebatkan atau diperbincangkan di media sosial. Oleh sebab itu sahabat-sahabatku, simak video ini dari awal sampai akhir ya, biar tidak gagal paham. Nanti apa yang ingin dia tanyakan akan saya jawab dengan sejelas-jelasnya ya. Untuk itu langsung saja ya ke narasumber kita yang tidak bisa terlihat di layar kaca. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Begini Mas Wahyu, saya melihat cuplikan di YouTube, di channel YouTube Mas Wahyu, itu membahas tentang polemik nasab ya, seperti Balawi seperti itu. Terus? Kalau menurut Mas Wahyu sendiri, sebelum saya nanya lebih lanjut, itu Mas Wahyu itu percaya dengan habaib pada saat ini atau bagaimana? Kita minum dulu ya biar cerdas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu pertanyaannya. Jadi begini, memang sebelum saya mengupload video itu, saya sudah punya pemikiran bahwa nantinya akan terjadi polemik, akan terjadi perdebatan di antara sahabat-sahabat Mas Wahyu ya. Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, sudah beberapa kali atau berulang kali saya jelaskan bahwa sampai detik ini saya masih percaya dengan yang namanya habaib Indonesia itu memiliki silsilah yang nyambung kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Khususnya yang melalui jalur Ba'alawi ini. Kenapa demikian? Saya mempelajari dan menyimak beberapa keterangan para kiai sepuh, seperti halnya Ketua PBNU Gus Yahya dan juga Rais Am Kiai Haji Miftahul Ahyar. Beliau menyampaikan bahwa nasab para habaib melalui jalur Ba'alwi ini adalah sahih, adalah sah. Jadi saya sebagai warga NU, warga Nahdien, mau tidak mau, suka tidak suka, harus takdim terhadap nasihat-nasihat ataupun statement-statement yang disampaikan oleh PBNU. Nah, seperti itu. Jadi sampai detik ini saya masih percaya itu. Oke, ini saya mempunyai satu pertanyaan, di mana sebenarnya yang membuat polemik ini terjadi itu siapa, sehingga booming, dan adanya siapa nama-nama yang terkait atas yang katanya keturunan dari Balawi tersebut, sehingga ini menjadi, loh,
kok dijadikan suatu pertanyaan, sedangkan keturunan Balawi itu memang udah benar nasabnya. Siapakah mereka-mereka tersebut, Mas Wahyu, seperti itu? Mengenai polemik ini sebenarnya jauh sebelum viral, ya, jauh sebelum yang disampaikan oleh Imaduddin dan kawan-kawan, antara ulama pribumi, sebagian ulama pribumi dan sebagian habaib itu sudah terjadi kesenjangan sosial. Bukannya pribumi itu sendiri kan harus percaya bahwa keturunan Rasulullah itu ada, entah itu dari habaib, entah itu dari keturunan para sunan atau yang lain-lainnya. Yang di sini yang saya maksud, kenapa kok Balawi ini sudah ada, memang udah keturunannya, sekarang jadi booming, siapakah nama-nama tersebut seperti itu, Mas Wahyu? Oke, begini. Tadi yang sudah saya jelaskan dari awal mulanya. Awal mulanya ada kesenjangan sosial antara habaib, beberapa habaib ya, atau saya bilang oknum habaib dengan ulama pribumi. Ya. Seperti contoh Habib Rizik, ya, Habib Bahar, di mana mereka di dalam setiap ceramahnya dinilai oleh sebagian orang sebagai sosok yang keras dan sebagai orang yang mengintimidasi terhadap ulama Nusantara atau ulama-ulama asli pribumi. Ya. Sedangkan di NU sendiri itu pecah dua macam. Ada NU Nusantara, ada NU garis lurus. Di mana yang menyatakan NU garis lurus ini, mereka semuanya merupakan muhibbin daripada habaib yang ada di kelompoknya Habib Rizik. Ya. Kemudian ada NU Nusantara. Ya. Ada yang mengklaim bahwa ini kelompok NU Nusantara, ini ada kelompok NU garis lurus. Nah, yang dari Nusantara ini kebanyakan merupakan muhibbin ulama-ulama dari Trah Wali Songo, dan sebagian lagi merupakan muhibbin daripada Habib Lutfi. Ya. Jadi dari kelompok Habibnya sudah pecah jadi dua golongan. Ada kelompoknya Habib Rizik, ada kelompoknya Habib Lutfi. Yang kelompoknya Habib Rizik itu notabene adalah FPI. Ya. Sedangkan yang dari kelompoknya Habib Lutfi itu notabene adalah orang-orang NU. Nah, dari polemik tersebut banyak kiai-kiai Nusantara yang khususnya Trah Wali Songo ini merasa terintimidasi oleh para habaib. Nah, sehingga kemudian muncul Imaduddin yang melakukan sebuah penelitian katanya, atau dia bikin karya ilmiah yang pada akhirnya mengatakan bahwa semua para habaib yang ada di Indonesia itu adalah bukan keturunan dari Rasulullah. Kenapa begitu? Imaduddin ini berpendapat bahwa Ba'alwi atau Bani Alawiyin yang terdapat di dalam Robitoh Alawiyah itu bukan merupakan keturunan Rasulullah. Sehingga kalau Ba'alwinya bukan keturunan Rasulullah, maka anak cucu daripada Bani Alawi ini bukan keturunan Rasulullah. Nah, dari pernyataan Imad ini terjadi sebuah polemik, ya, di mana kelompok tadi yang tidak mendukung
atau yang kecewa, yang benci, yang marah pada golongan habaib, lah ini berbondong-bondong mendukung tesisnya Imaduddin. Sementara ulama-ulama yang dari awal sudah tidak ada masalah dengan habaib, itu tetap menolak tesisnya Imaduddin. Seperti contoh Kyai Sukron Makmun. Kyai Sukron Makmun dengan tegas menyatakan, siapapun yang mengaku keturunan Nabi di hadapanku, tetap aku hormati, tetap saya hormati, tetap saya takdimi, sekalipun misalnya orang ini berbohong, maka urusannya ini orang dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus Buya Yahya juga dengan keras menyatakan jangan kurang ajar terhadap nasab para habaib. Terus Kiai Haji Yahya yang merupakan ketua umum PBNU juga menyatakan bahwa kita tidak perlu repot-repot mencari silsilah daripada para habaib. Cukup takdim terhadap kiai-kiai sepuh terdahulu. Di mana kiai-kiai sepuh terdahulu memang tidak ada masalah dengan habaib ini, artinya punya hubungan yang sangat erat sama habaib yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ya. Jadi di sini ada sekelompok yang tidak suka ya, sehingga ini timbul suatu pertanyaan dan viral saat ini seperti itu. Iya. Jadi oknum, kalau saya katakan ada oknum daripada habaib yang dinilai oleh sebagian masyarakat pribumi yang tapi kan yang oknum tersebut bukan orang biasa. Semisal kata oknum tersebut juga kalau bisa memberikan satu golongan besar sehingga itu menyebabkan perihal negatif, artinya orang tersebut mempunyai energi yang sangat kuat untuk mempengaruhi. Bukan orang sembarangan sehingga dia bersikeras dan percaya bahwa Balawi di sini bukan keturunan Rasulullah. Ini dari kelompok yang menentang. Ya. Nah, dari kelompok menentang ini kan ketuanya Imaduddin. Imad itu siapa sebenarnya? Memang Imaduddin itu seorang tokoh ulama yang ada di Banten. Ya, untuk garis keturunannya bisa dicari di Google siapa dia, terus pengaruhnya apa. Akan tetapi secara umum mungkin tidak banyak orang mengenal Imad ini sebelum dia punya masalah dengan mengeluarkan tesisnya tentang Balawi ini. Ya, mungkin hanya orang-orang pengurus-pengurus NU yang ada di pusat atau di daerah Banten yang mengerti tentang Imad ini. Saya sendiri sampai detik ini saya tidak mengenal Imad. Yang saya kenal yang saya tahu itu cuman statement-statementnya yang ada di YouTube yang mengatakan bahwa Bani Alawi ini secara nasab batal hubungannya dengan Rasulullah SAW. Kemudian selain Imad itu ada yang namanya Fuad Pleret, orangnya yang gundul. Kemudian ada namanya Kori, ya, yang waktu debat sama Gus Wafi di Banten ngak-ngangaan, nah seperti itu. Terus ada selain Fuad Pleret, Kori, terus ada yang pakai blangkon itu, entah siapa itu yang waktu debat sama Gus Wafi cuma diem aja gitu, kayak orang dungu. Apakah ada faktor lain selain dia membenci? Kan ada suatu faktor sehingga dia kurang suka dan tidak percaya atau Balawi ini. Faktor apakah tersebut sebenarnya dalam hal Sebenarnya
ini ya, kalau saya Menurut lihat dari Mas Wahyu ya. faktornya, ini secara secara pribadi saya, menurut pribadi saya mengkaji dalam beberapa aspek, ya, terutama dalam politik. Setelah saya kaji, ternyata kelompok-kelompok yang menyatakan atau yang mendukung tesisnya Imaduddin ini adalah kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang kalah. Wow, ini menarik ya. Jangan terlalu ini, takutnya Anda praduganda ini salah. Ada Begitu. videonya. Oh, ada. Waktu itu yang berkumpul Imaduddin ada, Fuad Pleret ada, dan ada pasangan calon dari 03 yaitu Ganjar Pranowo ada di situ. Jadi sedang membicarakan sesuatu. Yang jelas dukungan mereka ini arahnya ke pasangan 03. Sedangkan para habaib itu adanya di 01 dan 02. Seperti itu Habib Lutfi. Habib Lutfi itu secara terang-terangan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Itu dari keturunan garis Balawi seperti itu. Iya. Oh. Sementara golongannya Habib Rizik kan beda nih antara kelompoknya Habib Lutfi dengan kelompoknya Habib Rizik. Kelompoknya Habib Rizik itu notabene mendukung pasangan Anies dan Muhaimin. Sama-sama kalah ya, tapi tidak saling ini. Ya. Jadi dari 01 kalah, dari 03 kalah karena pemenangnya 02 kemarin. Jadi polemik nasab habaib yang sekarang ini lagi viral dan ini merupakan sesuatu yang menurut saya bukan main-main ya, karena akan terjadi perpecahan umat kalau ini dibiarkan. Polemik ini memang ada hubungannya dengan masalah politik. Berkelanjutan, takutnya berkelanjutan itu ya Mas Wahyu ya. Berkelanjutan, soalnya begini, para habaib sudah tidak menanggapi imat ini, ya. Tapi netizen, masyarakat yang notabene adalah masyarakat awam, apalagi Imaduddin ini menggunakan Wali Songo dan keturunannya dijadikan ujung tombak untuk menyerang para habaib, maka orang-orang awam yang memang dari dulunya, dari nenek moyangnya mencintai Wali Songo, nah ini akan ikut-ikutan menyerang para habib gitu. Setahu saya kalau habaib ya, saya sendiri pribadi sebagai warga awam, seorang habaib memang yang mengaku-ngaku saja sih, itu memang keturunan dari Rasulullah, sedangkan dari Sunan juga keturunan dari Rasulullah. Jadi ini sebenarnya apa sih yang memperbandingkan sama-sama dalam keturunan, bukan hanya karena hanya sebuah nama Balawi. Ya. Jadi menurut golongannya Imad bahwa nasab Wali Songo ini bukan dari jalur Balawi, bukan dari jalur Balawi. Bukan masalah nasab dari jalur Balawi, Balawi ya, Baalwi ya. Nah itu sebenarnya walaupun nasab dari golongannya orang-orang Sunan, para Sunan, itu nasabnya tidak mungkin satu orang kan, mungkin dari ini. Nah ini yang dinyatakan seberani mungkin nasab yang benar-benar sudah ada seperti nasab Baalwiyah kok sangat-sangat ditentang itu loh. Apakah benar sebenarnya nasab itu tidak ada? Kalau kita bicara masalah nasab ya, mengenai Baalwi ini itu sudah terdaftar, sudah ada di kitab-kitab nasab dan juga di Robitoh Alawiyah itu sudah jelas di situ sudah dijelaskan semua. Cuman begini, ini menyangkut percaya apa tidaknya masyarakat terhadap Robitoh Alawiyah
atau sebaliknya, percaya atau tidaknya masyarakat terhadap pendapat imam. Nah, karena orang bisa kalau sudah menyangkut keyakinan, sebesar apapun bukti yang akan kita bawa, itu tidak akan percaya. Ya, bisa jadi betul-betul. Apalagi golongan-golongan ini adalah orang yang pernah kecewa dengan para habib, pernah punya masalah pribadi, kemudian dibawa ke masalah ini mengatasnamakan masyarakat. Kesempatan ya, dalam kesempitan. Kesempatan. Seperti Berarti- contohnya Nuril. Oh ya. Si Nuril atau orang memanggilnya Gus Nuril, ya. Gus Nuril ini pernah diusir di panggung sama para habaib. Jadi ceramah bareng habaib. Gus Nuril ini mungkin ceramahnya melenceng daripada topik atau tema yang seharusnya disampaikan malam itu. Akhirnya para habaib meminta Gus Nuril untuk turun dari pentas. Nah, itu menjadi dendam pribadinya dia terhadap habaib. Sehingga ketika terjadi polemik nasab, maka Gus Nuril seolah-olah turun gunung, ya. Angkat bicara ya. Angkat bicara, Gus Nuril turun gunung menghadapi para habaib. Nah, seperti itu. Kemudian orang-orang yang sakit hati berikutnya si Fuad Pleret. Maaf. Si Fuad Pleret ini selain sakit hati kayaknya kejiwaannya perlu dites juga. Gitu. Jadi perlu diadakan tes DNA sekaligus tes kejiwaan. Wow, saya yakin itu ya. Karena kalau saya lihat dari statement-statementnya, bukan memecahkan masalah, bukan menyelesaikan masalah, tapi malah memperkeruh suasana seperti itu. Kesimpulannya, Mas Wahyu, kalau saya lihat benar atau tidaknya silakan untuk ditanggapi ya. Sebenarnya itu ini kesimpulan akhir. Balawi di sini ada. Tegas saja, Kesimpulannya, ada. sampai detik ini saya meyakini Balawi itu betul dan sahih. Ada. Kalau tadi saya menyimak Anda mengatakan memang itu sudah tertulis, artinya ada. Kenapa kita kan orang warga awam tidak tahu, cuman membutuhkan satu jawaban ada dan tidak. Ada. Ada. Itu tercatat di dalam Robitoh Alawiyah. Berarti kan itu memang ada. Ada. Kalau Baik. misalnya agak percaya ada enggaknya, silakan datangi Robitoh Alawiyah supaya dijelaskan oleh ketua Robitoh. Ya. Terima kasih atas penyampaiannya ya Mas Wahyu. Di sini kan warga orang yang tidak tahu itu bisa tahu kalau memang itu sebenarnya ada dan tertulis. Jadi sebenarnya tidak perlu untuk diperdebatkan lagi. Yang memperdebatkan adalah orang-orang yang tidak tahu. Iya, betul. Kebanyakan di sini netizennya orang-orang awam yang latah serta ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan mengomentari, ikut-ikutan menghujat, ikut-ikutan mencaci, ikut-ikutan memaki. Pesan saya yang terakhir buat saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, fan-fan Mas Wahyu, ya kayak artis aja pakai fan ya. Mas Wahyu Community, pesan dari saya mengenai polemik habaib ini, tidak usah ikut terlalu mendalam. Biarlah mereka-mereka yang memiliki ilmu kenasapan yang mumpuni nantinya yang menyelesaikan masalah ini. Ayo kita kembali ke pekerjaan kita masing-masing, fokus mencari nafkah buat keluarga, dan jangan lupa bila ada rezeki sedekahkan bagi orang-orang yang kurang mampu. Terus tetap cintai ulama, baik ulama Nusantara yang jalurnya dari Wali Songo, tanpa menghujat habaib, karena itu haknya kalian, percaya apa enggaknya. Dan cintai habaib tanpa
menghujat ulama-ulama yang nasabnya merupakan terah dari Wali Songo. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saudara-saudaraku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, yang terakhir, semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah, dalam nikmat Allah, dalam kekuatan Islam, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.